Let's go, materi ketiga, relasi table. Kita sebelumnya udah tahu apa itu basis data. Kita udah tahu tipe-tipe data dari basis data. Kita udah eh, lakuin satu penambahan si murid ke dalam tabel biodata murid. Lanjut kita bahas tiga aja, singkat aja, video singkat. Pengertian relasi tabel dalam database. Relasi itu adalah hubungan antara tabel yang merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan apa sih ini? Lanjut aja lah, nggak jelas. Hubungan yang dapat dibentuk dapat mencakup tiga macam hubungan. Ada tiga macam relasi nih. Lanjut aja atau gimana ya? Kita bahas relasi dulu lah, dasar relasi. Aduh, coret-coret. Dasar relasi. Pakai materi fungsi nggak sih? Fokus aja lah. Kita umpamain relasi. Bentar. Tadi dia bilang relasi adalah hubungan antar tabel yang merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Kalau di dunia nyata nih, ibaratnya ada bapak, ada bapak lah. Ini ibaratnya bapak. Bapak, kenapa kamu disebut bapak? Ya, karena kemungkinannya ada dua, yaitu dia udah tua atau memang dia udah punya anak gitu. Oke, si bapak ini punya istri. Bapak punya istri. Nah, mereka berdua bersama-sama berkeluarga. Terjalinlah suatu hubungan. Ibaratnya ini masih muda ya. Hubungan cinta. Oke. Lahirnya sebuah bayi. Yo. Sebuah anak maksudnya. Enggak, bukan sebuah anak, seekor anak. Oh, bukan. Sebongkah anak. Oke. Bapak ini kita asumsikan kasih nama aja lah ya. Namanya tuh kurang besar. Namanya Febran. Si bapak namanya Febran. Ibunya siapa? Anggap aja namanya siapa sih? Wawa. Wawa aja lah. Oke. Udah ada Wawa, udah ada Febran. Bikin nama anaknya siapa? Mian lah, Mian. Boleh lah Mian. Mian sebagai anak. Wawa sebagai istri. Nah, satu keluarga yang sangat bahagia, tapi belum tentu bahagia. Kita melihat di luarnya saja. Tuh. Lanjut, tipe-tipe relasi. Aduh, sorry. Oke, relasi adalah hubungan antar tabel yang merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Ya, kita anggap aja tadi. Lanjut, relasi one to one, 1:1. Mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya satu baris pada tabel kedua. Oke, contohnya relasi antara tabel mahasiswa dan tabel orang tua. Oke, lanjutlah kita asumsi lagi. Oke, sebagai orang tua tentunya tidak boleh namanya
poligami. Si Febran sebagai suami kita kotakin dulu. Wawa kita kotakin. Si Febran sebagai suami harus atau wajib atau valid hukumnya mempunyai satu istri. Jadi si Febran hanya bisa punya satu istri dan si istrinya ini hanya bisa punya satu suami. Jadi nggak ada tuh kotak-kotak lain. Siapa? Kotak siapa? Louis anjir. Louis datang. Dia mau bikin relasi nih sama Wawa. Nggak bisa. Ini nggak bisa nih, ditolak. Si Febrannya juga marah gitu. Ini nggak bisa. Kita Ctrl Z. Apalagi dia buat relasi sama si Febran. Waduh, ini tidak no. Oh no. Louis, Anda pengganggu rumah tangga. Pergi. Oke. Ibaratkan si Febran ini syaratnya ya, syarat Febran ini udah masuk ke dalam tabel swap. Oh ya, kita bikin tabel aja lah biar nggak bingung. Ini tabel suami. Bikin lagi satu tabel istri. Namanya yang uppercase aja lah, nggak apa-apa. Tabel suami, tabel istri. Nah, setiap tabel pasti punya syarat masuk dong. Oke, apa sih syarat masuk tabel suami? Bikin aja sini. Punya nama, punya penghasilan, punya apa lagi? Ya, simpel aja lah. Dia punya suami ya, pasti punya istri lah. Apa gak usah nama lah. Boleh lah nama-nama, karena ini kan cuma 2 perumpamaan. Oke, nama penghasilan. Sebagai suami harus punya istri. Nama istri. Oke, apalagi dia nanti mau punya anak. Nama anak aja lah, atau ID anak. Biar enaknya nanti mau ID anak atau apa ya, one to many. Ya, ini aja lah. Kita masukin aja syarat-syaratnya. Ini syarat masuk ke tabel suami. Nama penghasilan, nama istri, nama anak, ID anak, sorry. Syarat masuk ke tabel istri, maksud saya tadi itu salah. Ini syarat masuk ke tabel suami, ini tabel istri, ada nama, ada ya apa sih, penghasilan kayak suami, keahlian lah, nama suami. Oh enggak juga ya, berarti kalau diakses tuh beda ya. Oke. Gak apa-apa lah, gini aja. Ini anak. Lupa. Gak apa-apa. Nah, si Febran dan Wawa, suami dan istri, itu harus punya
eh, suatu hubungan gitu yang melambangin bahwa mereka dua itu adalah suami dan istri. Apa nanti contoh relasinya? Itu relasi one to one. Setiap baris pada tabel pertama dihubungkan ke hanya satu baris data pada tabel kedua. Oke. Worth it kah? Worth it kah ini perumpamaannya? Kayaknya gak ada yang salah sih. Cuma ya udahlah. Enggak juga sih. Oke. Ini tuh unique value. Ibaratnya kayak ini unique value. Oke. Nama suami dan nama istri harus beda. Berarti kita harus masukin satu one to one ya, one to one. Kita masukin aduh, ada yang salah nih, tapi nggak apa-apa lah. Nama suami kita masukin ke sini, kita relasiin. Sorry, salah. Nama suami. Dengan catatan di tabel nama suami kita harus setting ini unique value. Unique value artinya harus value yang unik, terus cuma ada satu gitu. Cuma ada satu value yang berhubungan dari tabel istri ke tabel suami. Itu contoh tabel relasi one to one. Mungkin belum jelas, nanti kita praktekin di akses lanjut ke one to many. Menyebabkannya save baris data pada tabel pertama bukan ke baris satu baris atau lebih tabel kedua. Oke. Nah, ibaratnya gini lah, cepatlah kita. Misalnya Mian Febran bawa Febran lah ya, kita pakai tabel yang ini aja. Febran itu mungkin dia punya 2 anak gitu. Gimana sih relasinya biar bisa 2 anak atau lebih malah? Misalnya ada anak-anak yang baru yang nggak jelas namanya. Ada bla 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 bla, terus ada nama anak atau ID lah, ID anak. Nah, ketiga ID ini kita hubungin nanti. Hubungin ke di sini. Ini namanya relasi dari satu ke banyak. Tadi kan satu ke satu, Febran ke Wawa. Yang one to many berarti Febran bisa punya banyak anak, tapi si anak ini cuma bisa punya satu ayah gitu, yaitu Febran. Lanjut many to many. Waduh. Mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama dihubungkan satu baris atau lebih pada tabel kedua dengan banyak baris. Satu dan tabel 2 saling berhubungan satu sama lain. Oke. Ibaratnya apa ya? Ya pokoknya dia itu banyak ke banyak gitu. Ini kan banyak ke satu ke satu. Many to one to one. Yang terakhir itu many to many, banyak ke banyak. Nanti ibaratnya ada ada keluarga satu RT. Kita hubungin lagi. Open new. Ada satu RT. Tuh, kepanjangan videonya. Satu RT yang punya banyak keluarga, banyak kakak,
Satu RT banyak kakak. Kemudian ada banyak orang tua nih. Ada banyak kakak. Cara menjelaskannya. Kakak dan bansos. Bansos aja lah. Ini ibaratnya keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, 4. Ini ada bansos. Bansos 1, bansos 2, bansos 3, bansos 4, bansos 5. Nah, kita nggak bisa langsung relasiin ini. Nggak bisa. Ini bakal hitungannya kayak one to one atau one to many ujung-ujungnya. Nggak bisa kayak gitu. Kita butuh apa? Kita butuh Pak RT. Di sini ada Pak RT. Nah, si Pak RT ini, Pak RT punya wewenang untuk ngatur bahwa banyak keluarga, ini ada 4 keluarga bisa nerima banyak bansos. Bansos ini bisa diterima oleh banyak keluarga juga. Oke. Nanti si keluarga 1 datang ke Pak RT, keluarga 2, keluarga 3, keluarga 4. Nanti si Pak RT bakal ngambilin bansosnya juga ke ini, bansos ini, bansos ini, ini. Satu keluarga bisa dapat banyak bansos. Contohnya ini bansos 1, 2, 3, 4, 5. Ini keluarga 1 ya. Contohnya dia cuma ngambil sampai 4 aja. Nah, berarti datanya yang diberikan Pak RT 1, 2, 3, 4 untuk si keluarga 1. Si keluarga 1 punya 4 bansos. Si keluarga 2 nanti mau ngambil 1 bansos aja. Jadi dia cuma punya 1 bansos. Nah, bisa gini. Dari banyak keluarga bisa punya 1 bansos atau bisa punya lebih malahan. Dan banyak bansos ini bisa dipunyain oleh banyak keluarga juga gitu. Kayak ini kan bansos pertama diambil oleh keluarga 2. Nah, bansos pertama juga diambil oleh keluarga 1. Itu bisa. Kemudian keluarga 1 bisa ngambil bansos nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bisa ngambil banyak. Juga nanti bisa ngambil 1 doang. Artinya ya ini paling fleksibel lah. Keluarga bisa ngambil bansos yang tersedia ada 5 bansos. Kemudian bansos ini juga bisa dipakai oleh 5 keluarga ini atau bisa diambil 5 keluarga. Oke, itu relasi many to many. Oke, sekian.